Shalom saudara yang terkasih, kemarin kita sudah mendengarkan tentang peran sebagai suami. Nah, firman Tuhan tidak hanya berlaku bagi suami, tetapi ada juga bagian untuk istri, dan itu yang akan kita pelajari hari ini. Jadi hari ini baik kita yang sudah menikah, menjadi istri, ataupun nanti akan menjadi istri gitu ya. Mari kita belajar peran istri yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, supaya kita boleh menjalankan peran kita dengan baik, kita menjadi mahkota dan kebanggaan bagi suami, dan kita memiliki kehidupan rumah tangga yang kuat, yang harmonis dan juga penuh kasih sayang. Nah, saudara, di dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 24 dikatakan demikian. Hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ayat 33, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Nah, saudara, firman Tuhan menasehatkan istri untuk tunduk kepada suami. Apa artinya tunduk? Nah, tunduk di sini artinya meletakkan diri kita di bawah suami dan kita taat kepadanya. Nah, tunduk ini bukan sebuah keterpaksaan, melainkan tunduk adalah sebuah kerelaan hati. Nah, apakah Tuhan memerintahkan istri untuk tunduk kepada suami karena memang perempuan itu susah tunduk? Nah, bukan seperti itu ya, saudara ya. Setiap manusia, baik itu laki-laki atau perempuan, sebenarnya sulit untuk belajar tunduk. Karena natur setiap manusia itu punya ego yang memang pengen untuk dipuaskan dan dipenuhi. Namun, secara khusus, firman Tuhan itu memerintahkan istri untuk taat, untuk tunduk, supaya apa? Supaya tercipta satu hubungan yang harmonis. Nah, sama seperti itu juga, kemarin kita dengar suami diminta untuk mengasihi istri, bukan karena suami tidak bisa mengasihi, tetapi demi terciptanya satu hubungan suami istri yang langgeng dan juga harmonis. Nah, istri-istri belajar untuk tunduk kepada suami itu bukanlah hal yang gampang. Apalagi jika dalam beberapa aspek memang istri memiliki lebih banyak kelebihan daripada suami. Misalnya, di dalam pekerjaan, gaji istri ternyata jauh lebih besar daripada gaji suami. Tingkat pendidikan istri jauh lebih tinggi dari suami. Kondisi finansial keluarga besar istri jauh lebih baik daripada keluarga suami. Atau mungkin kemampuan berbicara, punya skill-skill tertentu yang dimiliki oleh istri tapi tidak dimiliki oleh suami. Jadi istrinya jauh lebih terampil. Nah, secara real memang istri bisa jadi jauh lebih baik daripada suami. Namun istri perlu menyadari bahwa keluarga itu tidak sama seperti perusahaan atau organisasi lainnya. Yang dipilih jadi pemimpin kalau di satu perusahaan atau organisasi, pastilah seseorang yang mungkin punya kelebihan, punya prestasi, punya keterampilan, punya kinerja yang paling baik di antara semua yang ada. Tapi di dalam keluarga tidak bisa seperti itu. Di dalam keluarga yang tetap menjadi kepala, yang tetap menjadi pemimpin adalah suami, meskipun mungkin dia memiliki kelemahan. Nah, di dalam segala kehebatan istri itu tetap berusaha, tetap memilih dengan kerelaan hati untuk menundukkan dirinya di bawah suami dan memberikan kendali kepemimpinan rumah tangga itu kepada suami. Nah, namun ini juga tidak berarti bahwa istri itu tunduk, artinya derajat istri itu jadi lebih rendah daripada suami, dan suami itu berhak memperlakukan istri itu seenaknya. Tidak seperti itu ya. Suami tidak menjadi diktator di dalam rumah. Istri itu tetap bisa menjadi dirinya sendiri. Dia juga punya hak untuk bisa berbicara, mengutarakan pendapat, dan juga memberikan masukan-masukan kepada suami. Nah, saudara, selain tunduk, seorang istri itu juga perlu menghormati suaminya. Jadi artinya istri itu tidak melakukan sesuatu yang merendahkan atau melukai penghargaan diri suami. Misalnya dengan mengeluarkan kata-kata yang mengejek suami di depan keluarga, membantah atau memotong pembicaraan suami ketika suami berbicara dengan orang lain.
bahkan memarahi atau ngomel gitu ya, mengomeli suami di depan umum. Walaupun memang mungkin pada waktu itu suami melakukan kesalahan atau mengambil keputusan yang keliru seperti itu. Nah, saudara, jangan sampai kita merendahkan dan tidak menghormati suami. Saudara, suami yang mengasihi dan istri yang tunduk itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Nah, sebagai istri kita tidak bisa katakan, aku mau tunduk pada suamiku kalau suamiku udah mengasihi aku duluan. Nah, sebagai suami kita juga tidak bisa katakan, ya gimana aku bisa mengasihi kalau dia tidak tunduk duluan. Nah, saudara, entahkah engkau sebagai istri atau suami, sama-sama kita perlu terlebih dahulu tunduk kepada firman Tuhan. Jangan saling menunggu siapa yang melakukan terlebih dahulu. Engkau yang telah mendengar firman Tuhan, engkau lakukan terlebih dahulu tanpa perlu menunggu pasangan membalas. Saudara, kita harus sadar bahwa kedagingan kita lemah. Mudah sekali bagi kita yang jadi istri merasa greget gitu ya kalau lihat suami yang mungkin lamban dan sulit untuk mengambil keputusan. Mudah sekali juga bagi Anda yang menjadi suami jadi marah dan kesal kalau lihat istri itu tidak menghargai keputusan Anda ataupun sering mendominasi. Nah, saudara, mari ketika kita dengar firman Tuhan, kita mohon Roh Kudus yang melembutkan hati kita, menolong kita untuk menerima dengan hati terbuka kebenaran firman Tuhan ini. Suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami. Kita menerima firman itu dan melakukannya di dalam hidup kita, melakukan firman Tuhan itu dengan setia. Kiranya Tuhan menolong kita, baik yang sudah menjadi atau yang akan menjadi suami istri, untuk tetap bisa hidup taat kepada firman-Nya, sehingga di dalam keluarga kita menjadi sebuah keluarga yang kuat, kita menjadi keluarga yang harmonis, dan menjadi keluarga yang menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar. Kiranya Tuhan memberkati.